Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir pada kesempatan malam hari ini di dalam rangka memenuhi undangan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman terkait dengan progres yang sudah ada. Salawat masalam semoga selalu tercurah limpahkan kariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak dan saudara, teman-teman sekalian, saya menyampaikan salam ukhuwah. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam persatuan Islam kita, tetap kita mempunyai visi yang sama. Rapat kita malam hari ini memasuki rapat ke-22 yang kurang lebih sudah 7 bulan kita mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar. Yang kedua nanti penyampaian dari Bapak Wakil Ketua Pembangunan Bapak Abdul Bar terkait dengan Masjid Transisi yang mana akan disampaikan oleh beliau. Poin-poinnya nanti selesainya ini sampai akhirnya kapan. Yang kedua juga nanti akan disampaikan oleh beliau terkait pembongkaran Masjid Lama Baitur Rahman, kapan akan dimulai dan kapan selesainya. Nanti yang kedua akan ada sambutan dari DKM Masjid Raya Baitur Rahman. Memang acara kita ini padat, bahkan acara ini sudah terakumulasi ya, memang berbarengan juga dengan masa bakti Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Yusuf. Sebagaimana kita tahu nanti tanggal 14 Agustus 2021 beliau telah memasuki masa purna bakti pengurusan Masjid Raya Baitur Rahman. Nanti tinggal beliau bagaimana, apakah beliau masih bersedia atau tidak untuk menjadi DKM Masjid Baitur Rahman. Nanti itu akan disampaikan oleh beliau. Yang ketiga nanti kita ada penyampaian dari masing-masing divisi, yaitu divisi proposal nanti yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rusli Haji terkait dengan progresnya. Sudah sampai di mana dan nanti akan gimana, nanti akan disampaikan oleh beliau. Yang terakhir ini dari Kepala Bidang Kupon Penggalangan Dana yaitu Bapak Hilman Fauji, yang mudah-mudahan beliau bisa hadir malam hari ini. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua ini dapat berjalan lancar sesuai dengan schedule-nya. Dan juga harapan kita masing-masing semuanya tentunya ini menjadi suatu komitmen kita bersama. Untuk itu marilah sebelum kita mulai pada acara ini. Yang terhormat Ketua Yayasan, yang terhormat Ketua DKM Baitur Haji Yusuf, yang terhormat Bapak MC Rudi, yang terhormat Bapak-bapak semua ya, yang saya tidak sebutkan satu-satu, simpel aja, dan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesempatan ini kita berikan nikmat hingga dapat kumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya sebagai koordinator, bukan saya aja sebetulnya, yaitu Mai Budi dan Pak Haji Madin koordinatornya untuk pelaksanaan Masjid Transisi dan pembongkarannya. Dan alhamdulillah ya, walaupun memang agak sedikit melar, tapi nggak apa-apa, itu biasa. Melar-melar itu enak. Kalau yang kaku agak ribet. Alhamdulillah pelaksanaan Masjid Transisi sudah tinggal ya 90%, tinggal penerapan aja. Adapun yang belum itu kelistrikan ya, kelistrikan ini harus orang khusus ya, orang khusus. Sepertinya, maaf ya, sepertinya harus ada kos untuk itu. Ya, siapa kira-kira, siapapun orangnya harus kita kasih biaya untuk keahlian tersebut. Maaf ya, contoh kardio, contoh ya, itu harus dikasih uangnya, uang biasa lah ya. Kalaupun memang kardio siap,
gitu. Seperti juga tukang. Nanti kita boleh aja, bukan hanya Karjo aja atau siapa gitu kira-kira nih. Saya perlu kepada Mas Gun atau yang lainnya, kira-kira siapa yang siap untuk memasang listrik? Kalau memang Bang Karjo, ya Bang Karjo. Cuman kita hitungannya harus profesional. Jangan, bukan maaf nih ya, kalau seandainya kerja bakti doang, takutnya setengah-setengah ntar gimana gitu. Jadi harus ada, karena ini keahlian tersendiri, maka ini harus ada cost tersendiri gitu. Seperti misalnya kita selama ini kan masang batu tuh, ada tukang. Ya ini masang listrik samakan dengan beliau. Masalah uang tuh balik atau gimana, yang penting kita serahkan dulu. Nanti dia mau kasih atau dipakai itu hak mereka gitu. Kemudian juga untuk sound system, ya untuk sound system nanti siapa kira-kira, atau Bang Rudi mau letaknya di mana atau bagaimana ya. Jadi tinggal, jadi pengisian masjid transisi itu mengalir aja ya. Sebab kalau seandainya waktu tek takutnya ntar ada terlalu terburu-buru atau gimana juga nggak enak juga. Jadi memang masjid transisi berkaitan langsung dengan pembongkaran masjid ini. Adapun untuk besok tetap kita adakan kerja bakti. Kerja bakti antara lain ya pembongkaran ini kusen. Kusen ini 2, yang ini dan yang 0. Besok kita ambil copot yang ini dan itu. Pintu tadi tuh rawanin tuh. Setiap target rawanin. Langsung, sebab besok tuh kusen pintu sudah terpasang dan kusennya juga 2 terpasang. Itu sudah sepakat, udah bukan sepakat, itu tukang lasnya atau tukang besinya itu udah tahu, tukangnya juga udah tahu. Pekerjaan selanjutnya besok kerja bakti antara lain membersihkan bagian depan itu, pot-pot itu nanti dibersihin, saya udah rundingin. Dan mohon kepada bagian pembelanjaan tolong beliin pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pot yang kemarin saya request. Iya, bapaknya catat Pak, nanti enak Pak. Bapak catat nanti. Oh iya dah, saya tulis nanti. Yang tulis nanti saya tulis pot gede. Pot 7 buah. Apa 7 helai 7 buah. Jadi pot ini, pohon ini kita dipotin. Ya ini kan boleh dibilang kan ada nilai tersendiri ini. Ya. Pohon belimbing silakan, mau diambil mau dibonsai silakan. Ini pot ini nanti di pot kita taruh sana transisi, insya Allah kita taruh juga nanti di masjid yang baru, kan ada kan tamannya tuh, jadi tetap gitu, jadi dilindungi lah. Perawatan yang mutar kan diramin ini itu ya. Kemudian selain ininya depannya itu kita pantesin, pemasangan bukan logo ya, pelang ya. Pelang Masjid Baitur Rahman kan ada tuh yang di dekat sekretariat, belakang sekretariat. Kita diriin di situ. Kita pelongin gitu. Insya Allah kalau ada ini dibagusin, dikasih potin, kayaknya lebih view-nya mantap. Ya. Saya rasa itu aja ya. Adapun pelaksanaannya pembongkaran masjid berjalan aja, bergulir aja. Mudah-mudahan hari Minggunya juga, kalau memangnya ini sudah dilaksanakan besok nih kerja bakti, mudah-mudahan hari Minggu kita bisa umumkan ke masyarakat pada saat pagi-pagi atau mau hari itunya, kita umumkan via toa bahwa pembongkaran masjid segera dimulai gitu. Kira-kira kalau memang ada waktu dan ininya, kalau memang bisa ya, kita lihat kondisi besok. Kalau memang kondisi besok sekira-kira itu segala kelistrikan, kemudian kusen udah dipasang, kerja bakti dulu
laksana, ya mudah-mudahan dengan pertimbangan atau keadaan kita bisa laksanakan besok ini hari Minggu itu mulai pembongkaran masjid mulai dari atas. Kalau sebetulnya pembongkaran masjid udah mulai dari tadi, di jendela apa pintunya udah dibuka, ya. Oke, itu aja tanyakan. Jadi kita kalau kemungkinan hari Minggu, kemungkinan, karena kita juga lihat kondisi besok nih. Kalau besok semuanya seperti misalnya kusennya udah kita copotin, kemudian kipas angin dan lain-lainnya kita copotin, kemudian di sana sudah layak untuk dijadikan untuk sholat, gitu kan? Maka kita langsung ke bagian genting. Kalau memang besoknya utuh nih, silang kerjaan kompak nih, semua sesuai dengan aturan yang ada atau dengan sesuai dengan rencana, ya insya Allah hari Minggunya kita akan mulai pengambilan genting, mulai dari atas, karena kan ada sistemnya untuk pembongkaran itu. Dan apa namanya, kusen-kusen ini kita copotin dulu supaya nggak pecah, dan juga kita simpen, nanti ada tempatnya, nanti ada petunjuknya. Kemudian masalah genting, karena ini ada nilai ekonomisnya, masih ada ya gitu ya, nilai ekonomisnya, maka kita kumpulkan tiang waktu itu dikondisikan di dekat pojok sana tuh, dekat belakang Indomaret, kandang ayam. Dan juga yang bakalan kita pakai itu adalah antara lain kaso, balok, reng, itu tetap kita gunakan nanti untuk material tambahan pengecoran. Ya, itu. Terima kasih dari tangan Pak Karjo. Ini ada Pak Karjo. Boleh saya langsung tanyakan langsung Pak Karjo. Jadi besok mulai pemasangan kelistrikan. Pak Karjo, apakah siap? Siap ya? Siap. Oke, adapun masalah titik-titiknya, mana tekdumnya atau apanya gitu, atau terminalnya, nanti silakan ke Pak Haji atau Pak Dedi, di mana letak-letaknya, ya sepantasnya aja lah. Iya, dengan Pak Jos. Siap ya? Ya, oke, terima kasih. Siap. Nanti tinggal Pak Karjo yang mana yang masih mau dipakai full atau tidak, nanti ini adalah ranahnya Pak Karjo. Nanti semuanya bola lampu ini semuanya udah kita jumlah, mau dipakai total atau tidak nanti ranahnya Pak Karjo. Untuk sound system pun sama, itu tadi sudah ada hardcase atau tempat penyimpanan soundnya. Nanti sesuai petunjuk aja dari Pak Maibudi segala macam kami sudah siap bisa masuk, akan kami siap kerjakan. Jadi mudah-mudahan saya dengan Pak Karjo sudah bisa menata untuk interior masjid transisi terkait sound system dan listriknya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan juga bisa dapat kita harapkan selesai pada waktunya. Baik Bapak dan Saudara, itu tadi 2 poin yang disampaikan oleh Pak Abdul Bar terkait dengan masjid transisi, yang mana beliau sampaikan alhamdulillah proses fisiknya sudah 90%. Tinggal di dalam yang akan belum ditata yaitu kelistrikan atau instalasi, kedua sound system, dan juga beliau meminta 7 pot besar untuk relokasi tanaman pucuk merah untuk dipindahkan ke masjid transisi, dan selanjutnya nanti akan ditanam di masjid yang baru, karena ini DKM dari kecil menyimpan Pak Haji Muhammad Yusuf tingkat tumbuh alhamdulillah menjadi keindahan juga. Dan juga ini pun briefing kalau bisa juga sama request saya karena pun briefing ini enak, ada manfaatnya, Pak Karjo sering ambil, mudah-mudahan di masjid baru masih bisa kita manfaatkan. Untuk pembongkaran masjid itu berjalan, jadi nanti setelah kelistrikan selesai sudah tidak ada setrum, nanti Pak Karjo akan memindahkan semua meterannya, itu adalah ranah Pak Karjo, nanti Pak Karjo sendiri yang membuat satu konsep kesananya. Baik Bapak dan Saudara, kita masuk kepada bahasan kita pada malam hari ini dalam rangkaian acara kita, yaitu baik Pak Gunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih sudah dikasih kesempatan. Ya ini kita rangkum aja semua ya pada bapak-bapak. Saya nggak sebutin satu persatu, tapi tidak menaikkan rasa hormat saya pada bapak-bapak semua. Mengenai saya tadi Pak Dubar permintaan pot terus sama instasi listrik, itu saya mohon kepada bapak-bapak untuk mengajukan begitu, minta apa tertulis dan ukur-ukurannya. Pot itu besar dan kecilnya kan saya nggak tahu. Nah, terus masalah maaf Pak Karjo, tadi diusulkan sama Pak Dubar, masalah tenaga Pak Karjo itu harus ada biaya. Nah itu berapa? Ini kan saya nggak tahu. Apakah terbuka di sini? Apakah memang ada tertutup? Nah itu bagaimana Pak Ketua Pembangunan, Pak DKM? Saya minta penjelasannya. Terus saya minta lagi yang terakhir ya, kalau memang ada minta apa-apa, tolong tertulis tanda tangan yang meminta. Jadi buat keinginan saya, pertanggungjawaban saya kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh amat ya. Oh ya, sekalian saya mau melaporkan ini, bisa nggak sekalian? Yang masalah dana penjualan besi tua sampai puing yang Pak Ustadz Muhyiddin beli, kasih ke saya duitnya. Ya boleh sekalian ya saya. Jadi gini, penjualan besi tua yang pertama itu di harga 170.000. Terus yang kedua 250.000. Nah Pak Ustadz Muhyiddin ini ngasih duit buat bayar puing. Pertama 600 tambah lagi 100 jadi 700.000 jumlahnya semuanya. Di total dari 170 sampai 250 sampai 700 itu 1.120.000. Nah dari hasil duit itu saya pergunakan untuk rokok buat yang pada bekerja. Itu senilai semuanya total generalnya itu 119.000. Ini ada buktinya. Saya rekap. Jadi di tangan saya ini ada duit Rp1.000 lebihnya. Nah, satu, ini yang salah buat rokok. Yang kedua, saya masih dikasih kepercayaan mobil ambulan. Nah, mobil ambulan semenjak saya bawa, itu saya alhamdulillah mendapatkan uang dari itu. Saya nggak minta ya, ini keikhlasan dari Saibul Musibah. Ini mendapatkan 1.670.000. Nah, itu dipotong pembelian solar 2 kali, sekali beli 150, jadi 300. Terus pemotongan lagi ada mediator. Kalau bilang calon kasar, mediator. Itu sekali. Siapa itu? Pokoknya sekali yang ngasih ini nama saya, kasih job penghubung, saya kasih 50.000 setiap ini. Nah ini sekarang totalnya ada 1.370.000. Alhamdulillah. Ini duitnya ini saya bawa ini. Nah terus Jo nanti yang Kasbul itu tolong di ini urusan kamu ya. Itu yang Kasbul nama saya itu kan nama situ. Oh iya boleh. Ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, minta petunjuk mau diapain? Iya pada bapak-bapak saya minta petunjuk nih dari uang ambulan ini mau diarahkan kemana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta petunjuk apa yang biasa aja. Semaksimal mungkin sih saya setuju tadi dengan Pak Haji Madin. Kita fokus ke masih transisi dulu sampai dengan maksimal semuanya kita bisa gunakan. Jangan ada yang mempreteli kecuali yang memang ada yang mau dipakai ya. Kusen-kusen yang di bagian samping karena itu sangat riskan. Kita atas belum dibongkar, bebannya tuh buat pegangan di situ adanya bebannya. Nah hal-hal yang seperti ini kita harus pikirin juga terkait nanti kita naik ke atas untuk keselamatannya.
Jadi saya sepakat dengan Pak Haji Madin bahwasannya kita fokus ke masjid transisi dulu sampai semuanya maksimal selesai, baru kita cicil ke pembongkaran masjid. Demikian Pak Wakil, mohon maaf Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.